Ya teman-teman, jelang laga melawan Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Ya, ini akan diadakan di Indonesia sebagai tuan rumah tanggal 6 Juni 2024 ini teman-teman. Seperti biasa teman-teman, Irak meremehkan Indonesia karena kita tahu peringkat kita juga jauh berbeda, dan juga ya tentu saja dari berbagai macam pertandingan yang lalu Indonesia belum pernah sekalipun menang melawan Irak teman-teman. Tapi ini menjadi sebuah motivasi buat kita semua teman-teman. Motivasi ya agar kita bisa memenangkan pertandingan nanti teman-teman. Jangan berkecil hati, kita terus semangat. Justru diremehkan itu menjadi sebuah cambuk bagi kita semua teman-teman. Irak akan jadikan pertandingan dengan Indonesia sebagai ajang coba-coba pemain baru, cuy. Wow. Apakah ini termasuk meremehkan? Ya Meremehkan tentu, lah. mereka sangat remeh dengan timnas kita. Karena secara keseluruhan, sejauh ini timnas kita memang masih di bawah mereka. Dilansir dari media Irak Win-Win, Jesus Casas hanya ingin memanfaatkan dua pertandingan tersisa itu melawan Indonesia dan Vietnam sebagai persiapan menuju putaran ketiga. Karena di grup ini, Iraklah yang lebih dulu memastikan diri untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan perolehan 12 poin dari 4 pertandingan. Alhasil, bagi Irak, pertandingan melawan timnas Indonesia ini bukan lagi dianggap pertandingan yang penting bagi mereka. Tapi, bukan berarti Irak di pertandingan melawan timnas Indonesia nggak pengen menang, cuy. Tetap, mereka masih pengen menang. Tapi bedanya, kali ini pelatih Irak lebih berani untuk menurunkan banyak pemain-pemain baru. Gimana, Bre? Timnas kita sejauh ini nggak pernah menang nih melawan Irak, baik di tim senior ataupun di tim U23. Timnas kita selalu kalah saat bertemu Irak. Jadi apakah kalian masih yakin kalau timnas kita masih bisa menang di GBK bulan Juni nanti melawan Irak? Kita bikin Striker tim kejutan. nasional Irak Mohanad Ali sesumbar jelang berhadapan dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ali menegaskan singa Mesopotamia siap menggaum dalam laga tersebut. Irak akan bersua dengan timnas Indonesia dan Vietnam dalam dua laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Singa Mesopotamia terlebih dahulu bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno menghadapi Indonesia. Lalu mereka akan menjamu timnas Vietnam di Basra International Stadium. Dua pertandingan itu akan menjadi momentum bagi Irak untuk melanjutkan tren positif. Dalam 4 laga sebelumnya di grup F, timnas Irak belum terkalahkan sehingga bisa mengunci tiket melaju ke putaran ketiga. Sebab itu, Ali sesumbar mengatakan laga mendatang tidak akan menjadi beban bagi timnas Irak. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola, dan kami para pemain akan memberikan segalanya untuk membuat para penggemar senang di pertandingan melawan Indonesia, ujar Mohanad Ali. Mohanad Ali sendiri sempat mencetak 1 gol kala timnas Indonesia digilas Irak 1-3 di Piala Asia 2023. Pemain berusia 23 tahun itu kini akan kembali menghadapi skuad Garuda dalam waktu dekat. Silahkan, kita diremehkan malah Masyarakat semakin. Irak dengan akun Instagram Moce FCB meremehkan timnas Indonesia yang akan menjamu timnas Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 6 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Akun itu mengatakan, timnas Indonesia bukanlah lawan yang sulit bagi timnas Irak. Ini tidak akan sulit bagi singa kita, tulis akun Noce FCB, mengomentari unggahan akun Iraki Fuad Bagala yang membagikan hasil akhir laga uji coba timnas Indonesia versus Tanzania yang berujung 0-0. Tak heran akun di atas meremehkan timnas Indonesia. Dalam 1 tahun terakhir, Irak selalu menang atas timnas Indonesia. Pertemuan pertama tersaji di matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Basra, Irak pada November 2023. Hasilnya, Irak menang 5-1 atas timnas Indonesia. Selanjutnya, duel tersaji di matchday pertama grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung medio Januari 2024. Hasilnya, Irak menang 3-1 atas timnas Indonesia. Satu lagi, di level U23, Irak juga menang atas timnas Indonesia. Bersua di perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024, Irak U23 menang 2-1 atas timnas Indonesia U23. Karena itu, banyak pencinta sepak bola Irak yang optimistis tim nasional mereka bakal menang atas timnas Indonesia. Namun, mereka lupa bahwa laga nanti digelar di kandang timnas Indonesia. Selain itu, timnas Indonesia juga semakin kuat ketimbang saat kalah 1-5 dan 1-3 dari Irak.
Ya, Hal itu efek kehadiran pemain-pemain diaspora tambahan macam Nathan Choeaon, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Timnas Indonesia juga membidik kemenangan atas Irak. Tambahan 3 poin atas Irak bakal meloloskan skuad asuhan Shin Taeyong ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus menyegel tempat di putaran final Piala Asia 2027. Shin Taeyong yakin timnas Indonesia bisa menang melawan Irak asal wasitnya bisa memimpin dengan adil. Kalau kita berkaca pada pertemuan leg pertama, timnas Indonesia dihajar 5-1 di kandang Irak. Coach Shin mengakui kalau di atas kertas timnas Indonesia memang bukan tim yang diunggulkan di pertandingan ini. Tapi setelah melawan timnas Irak U23 kemarin, Coach Shin menilai timnas Indonesia bisa mengimbangi Irak kalau seandainya nggak dirugikan oleh wasit. Shin Taeyong bilang gini kemarin, memang faktanya kemarin kita kalah melawan Irak baik di level senior maupun di level U23. Tapi menurut saya, untuk U23 kemarin itu memang kita kalah karena ada kesalahan keputusan dari wasit. Untuk pertandingan nanti, mungkin kalau wasitnya bisa memimpin dengan adil, maka saya bisa coba untuk meraih kemenangan, ucap Coach Shin dalam sebuah sesi wawancara. Ucapan Coach Shin soal kecurangan wasit saat melawan Irak U23 itu sejalan dengan video gue yang kemarin. Gue bilang di situ timnas Indonesia kalah dari Irak U23 karena ada kecurangan dari wasit. Tapi ya udahlah, itu udah lewat. Yang penting sekarang timnas Indonesia harus berlatih keras, dapatkan hasil terbaik dan semoga dipimpin wasit yang baik pula. Ya, bahkan dalam catatan saya ini Bu Pimpinan, ya kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu Pak Sekjen PSSI kalau bisa 60% lah pemain nasional. Ya, jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. ya. Ini terbaru teman-teman, putaran Ababan. Dalam sidang di Komisi DPR, teman-teman mengatakan bahwa harusnya pemain Indonesia itu yang lokal 60%, yang lain boleh naturalisasi. Saya juga setuju, bahkan 100% setuju. Tetapi kualitasnya itu yang harus kita lihat ya. Jangan sampai kita hanya karena pengen ini, pengen itu, akhirnya kita kalah terus ya. Saya bahkan setuju 100%, bukan hanya 60% Mas Putra Nababan. Ya. Ini kalau ke DPR ini masalah politik ini. Ya, kalau ke DPR ini bukan urusan olahraga. Olahraga itu olahraga politik juga. Politik olahraga. Jadi harus ada kepercayaan. Kalau bicara olahraga pure, murni, ya silakan di PSSI. Tapi kalau udah bicara di DPR Komisi 10, tentunya kami juga harus mempertimbangkan ya masalah politik dan juga harus dipertimbangkan juga kepercayaan publik. Ya tadi kan mayoritas dari teman-teman anggota dewan di sini menyampaikan terkait dengan hal itu. Saya meminta kalau bisa 60% dari mereka yang bermain, gitu ya. Itu kalau bisa ya pemain nasional. Ya jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60% pemain naturalisasi. Jangan dibalik. Ya. Jangankan 60%, 100% pemain lokal di timnas. Nah, gue dukung. Asal pemain lokal harus lebih bagus daripada yang diaspora. Selama itu tidak terjadi, ya kita tetap ngandelin pemain diaspora. Dan sampai kapan nggak tahu, yang tahu ya pelatih. Seharusnya nggak cuma 60%, tapi 100% harus pemain nasional. Dan memang pada faktanya timnas saat ini itu diisi oleh 100% pemain nasional. Tapi kita susah tuh jelasin sama Red Bull. Kalau pemain timnas ini benar-benar 100% nasional, susah mau dijelasin apa juga susah. Mereka akan nolak. Kenapa? Jokowi yang udah membesarkan nama partainya dia aja nih, mulai dari Solo sampai presiden 2 kali, itu beda pilihan politik kemarin di Pilpres langsung dianggap pengkhianat. Karena bagi orang-orang Red Bull, Indonesia ini cuma milik bapaknya aja. Udah gitu aja. Jadi semuanya dianggap tidak nasionalis. politik lagi. Ngomong sama Red Bull. Putra Nababan, so asik banget, udah bener-bener jadi penyiar berita, malah ikut bacot ngurusin sepak bola. Asik. Pakai persentase dan hitung suara yang se-Indonesia jumlahnya cuma 16% saja. Wah, Diem bang, lu gak diajak. politik lagi, politik. Saya merah juga ya, Red Bull juga. Tapi kalau soal sepak bola teman-teman, saya nggak setuju. Ya kalau misal kualitas pemain lokal itu lebih bagus,
monggo silahkan, bahkan 100% pun saya setuju. Untuk pertandingan nanti teman-teman, kita balik lagi ke pertandingan melawan Irak. Kita mungkin diremehkan, kita mungkin tidak diunggulkan, tapi tahu nggak, julukan dari Irak itu kan singa Mesopotamia. Kemarin saya lihat di televisi, singa itu mati dipatok oleh Black Mamba yang kecil, tidak diperhitungkan, dipatok akhirnya kejang-kejang. Ya, ini bisa juga terjadi, hal ini bisa juga terjadi dan dialami oleh Irak, ya kan. Ini sebagai sebuah lecutan semangat bagi kita semua, pemain timnas dan juga supporter, untuk memberikan sebuah dukungan penuh terhadap timnas kita teman-teman. Ya, tidak ada yang tidak mungkin, yang penting kita berjuang 100%, berjuang dengan sekuat tenaga agar kita bisa memenangkan pertandingan tersebut. Untuk hasil akhirnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan lagi pula, kalau toh pada akhirnya kita kalah teman-teman, masih ada satu kesempatan ketika melawan Filipina, kita akan bisa lolos ya. Jadi jangan pedulikan ocehan orang, jangan pedulikan kritikan orang. Kritikan membangun nggak masalah, maksudnya kritikan yang membuat timnas kita itu negatif thinking gitu, jangan sampai teman-teman ya. Jadi tetap semangat, tetap dukung timnas kita teman-teman untuk memenangkan pertandingan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.